Isra Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih. Surah Al-Isra ayat pertama. Ini udah apal semua kira-kira. Siapa yang hafal? Fatir apa gak Fatir? Fatir lagi. Fatur apa gak Fatur? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Masya Allah. Masih ada husnuzon 28 hafiz-hafizah semua. Timbang ngurusin basir doang mah gampang. Kalau Allah mulai firman-Nya dengan kalimat tasbih, berarti kejadian tersebut, peristiwa tersebut tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul maunya Allah, bukan maunya Nabi Muhammad. Betul gak? Dari mana Neng? Nabi Isra Mi'raj Neng? Neng, megang handphone ya. Rekam dong Ustaz Fikri. Iya. Jangan main lato-lato dulu, lato-lato libur dulu, lato-lato. Kotek-kotek khotib Jumat, lato-lato. Pikiran kita jadi buyar jadinya. Gara-gara bocah khotib Jumat, sholat Jumat bawa lato-lato. Diperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa di negeri Palestina. Neng, Mekah ke Palestina jauh kagak? Maka di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dikatakan, usai baginda Rasul melaksanakan Isra dan Mi'rajnya, Rasul sampaikan amanah dari Allah. Minhum zadu imanan wa yaqina wa minhum zadu syakkan wa kufra. Tahu Bu artinya Bu? Hah? Tahu artinya? Nggak tahu? Sama saya juga nggak tahu. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul ada di antara mereka yang disampaikan oleh baginda Rasul, tambah yakinnya, tambah mantap imannya. Tapi gak sedikit juga yang ragu tambah ragu, yang kufur tambah kufurnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, sekaligus Abu Janda. Kok kenal gak Abu Janda? Yang bikin rese Abu Janda. Mungkin itu titisan Abu Jahal sama Abu Lahab ada di zaman sekarang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini sejarah harus tahu. Mudah-mudahan kita semua bisa nyampe Masjidil Haram. Bentar lagi Ustaz Wahsur ini Masya Allah nyampe Masjidil Haram, nikmat mandang Ka'bah. Semuanya isinya pahala. Kata baginda Rasul, orang yang ibadah di Masjidil Haram lipatan pahalanya bimi'ati alf sampai 100.000 kali lipat. Allahu Akbar. Maka kata baginda Rasul, la tushaddur rihal illa fi salasati masajid. Nggak dikuatin, nggak dianjurin untuk melaksanakan perjalanan rihlah kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Julukannya Al-Mukarramah yang mulia, Makkah Al-Mukarramah yang agung. Kata ulama, kenapa Mekah menjadi mulia dan agung? Yang pertama kata ulama, karena Mekah menjadi kota kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena Mekah di dalamnya ada Baitullah Ka'bah. Pahalanya 100.000 kali lipat. Ingetin buat pertanyaan nanti. Dapat sepeda cuma-cuma dari Jokowi. Masjid yang kedua, Masjid Nabawi. Makanya Rasul diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid.
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dari mall ke mall, bukan dari pasar ke pasar. Ada apa dengan masjid? Allah pengen kabarkan, kalau mau dapat kemuliaan, jangan jauh-jauh dari masjid. Kenapa? Karena setiap hamba Allah yang masuk ke dalam rumah Allah, maka hamba tersebut akan diperkenankan keinginannya, hajat dan niatnya Allah akan kabul. Kenapa? Sahibul baitnya langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Mau apa ente? Anak kasih kata Allah. Amin ya rabbal. Nih 28 punya masjid. Alhamdulillah. 16 mah boro-boro. Enak di sini mah komplit. 16 mah boro-boro masjid. Kandang burung aja kagak punya. Betul, serius. Jangan jauh-jauh dari masjid. Makanya kata baginda Rasul, khairul biqa masajiduha, tempat terbaik yang ada di muka bumi alam ini. Masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari masjid dimulai regenerasi umat Islam. Dari masjid Rasul SAW mendidik dan membimbing para sahabatnya. Dari masjid timbullah kemuliaan-kemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Neng, di mana Masjid Nabawi? Di kota Madinah Al-Munawwarah. Tadi Makkah julukannya Al-Mukarramah, Madinah julukannya Al-Munawwarah. Kenapa Madinah dinamakan kota Al-Munawwarah? Kota yang bersinar, terang benderang, bercahaya. Kata ulama, karena di dalam kota tersebut tersimpan jasad mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebab nabinya mulia, otomatis kita umatnya menjadi umat yang mulia. Maka kata Imam Busiri dalam qasidahnya, bi akramir rusli kunna akramal umam. Dengan sebab Rasul yang mulia, Nabi Muhammad, kita jadi ikutan mulia, menjadi umat termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bikin peringatan. Kita bikin peringatan. Siapa yang nyuruh? Allah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, fazakir, berilah peringatan, buatlah peringatan, bikin peringatan. Karena setiap peringatan yang ada di dalam Islam, tanfa'ul mu'minin, akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang di dalamnya dan dirinya ada iman. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj, jangan diukur pakai otak kita yang dangkal. Nggak bisa diterima dengan otak kita yang sempit. Tapi peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa agung dan mulia hanya bisa diterima dengan iman yang ada di dalam diri kita. Alhamdulillah. Di mana iman, Bu? Hahuna. Di sini. Ibu-ibu sakit hati di mana? Di sini juga. Makanya jangan main-main ame hati. Kalau udah hati enak, luas, enak, semua ikut pikiran. Urusan jadi lancar. Kenapa? Hati enak. Coba emak-emak kalau lagi disakitin hati sama suaminya, ya ilah, nasi kemarin disediain luar biasa, lauk kagak ada, lo makan tuh nasi sama garam tuh, lagi kagak enak hatinya, Bu. Coba bini kita hatinya enak, ya Allah, belum kita pulang, Bu, udah rapi semua, rumah udah dipel, wangi, adem, buka gituan, makan saji tutup makan, udah ada semuanya. Sampai makan kita ditemenin, sampai kita minta disuapin. Allah, kenapa? Hatinya girang, hatinya senang, hatinya bahagia. Begitulah peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul, hanya bisa diterima dengan iman. Nggak ada kekurangan, Bu, Isra Mi'raj. Singkat cerita, sampai jam berapa ini? Lupa tadi mau. Lu belum naik? Jam 11 lewat 10. Oh 20, baik. Kalau nambah, amplop nambah lagi soalnya. Kalau saya kemarin niatnya ikhlas, Bu, silaturahim. Ya, karena orang yang rajin silaturahim, sehat, afiat, panjang umur,
rizkinya kagak putus-putus, duitnya kagak putus-putus. Kalau putus kagak laku, duit sobek lo buat belanja ya. Jadi niatnya kemarin silaturahmi nggak mikirin amplop sama saya. Ini bilang satu story tadi di ruang amat. Aneh kemarin silaturahmi nggak mikirin amplop. Isi juga kagak kok, serius. Yang penting jumlahnya. Alhamdulillah. Nah, maklum kejar setoran. Di rumah ada yang nangkepin amplop. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari Tebet nih Bu, dari Tebet Timur. Dulu waktu saya ceramah di daerah Bekasi, ditanya sama nenek-nenek Ustadz Fikri dari mana? Dari Tebet Timur nek. Ya Allah, ngenes sih Ustadz. Oh ngenes nek dari Tebet Timur. Iya, Tebet Timur singkatan ngebet seumur-umur. Saya bilang itu mah dulu nek, tahun 70, 80 Tebet Timur ngebet seumur-umur. Sekarang udah beda nek. Terus apa Ustadz? Tebet Timur biar ngebet tapi makmur. Alhamdulillah. Lu kagak ngeliat yang montok begini. Alhamdulillah Tebet Timur ngebet seumur-umur daripada tetangga saya mau tinggal di Tebet Barat udah ngebet melarat. Sonoan lagi Tebet Utara udah ngebet sengsara. Paling enak Tebet Timur biar ngebet tapi makmur. Alhamdulillah. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai otak sempit, nggak nerima otak kita. Makanya banyak yang kufur, banyak yang ragu, banyak yang kagak menerima, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Jangankan itu, kata Sayyidina Abu Bakar, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan percaya kalau bisa sampai 1000%. Maka digelari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ingatin lagi tuh tadi. Tadi Masjidil Haram 100.000, Masjidil Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500. Selain masjid-masjid ini nilainya sama. Yang ngebedain adalah kasratul khutab ilal masajid. Cuman langkah kaki doang. Semakin banyak langkah kakinya menuju masjid tempat ibadah, semakin banyak juga pahala yang Allah berikan. Tapi kalau Masjidil Haram lipatannya 100.000 kali lipat, Masjidil Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Mudah-mudahan kita semua bisa nyampe ke semuanya. Kan ada zaman sekarang kan umroh plus Aqsa. Ada yang bayarin, amin ya Rabbah. Iya Bu, minta aja bebas minta mah. Saya gitu. Ya Allah, saya pengen umroh, ada yang bayarin, siapa kek yang bayarin? Tahadus bin Ni'mah, saya ngajar seseorang yang sudah umurnya 55 tahun masih Iqra 5. Lu bayangin aja, 55 tahun Iqra 5. Wah, dibilang badung nih, orang masih kecil nih kagak pernah ngaji. Umur 55 tahun masih Iqra 5. Kenapa? Karena kerjanya di luar negeri. Dia pulang ke Indonesia pengen memperbaiki diri, dia pengen bisa ngaji, dia pengen bisa sholat, dia pengen bayar. Masa bandelnya dulu waktu di luar negeri, ninggalin kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil saya ajarin Iqra pelan-pelan, diingat-ingat. Yang penting dia pernah ngaji dulunya.